Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniawan, NPM 18630061. Di video ini saya akan menyontohkan beberapa serangan terhadap keamanan aplikasi web. Yang pertama adalah DOM-based cross-site scripting, kemudian yang kedua adalah brute force, dan yang ketiga adalah SQL injection. Sebelum itu saya akan persiapkan terlebih dahulu aplikasi yang akan saya gunakan untuk melakukan percobaan penyerangan keamanan ini. Di sini saya sudah memiliki source code aplikasi web sederhana yang akan saya install ke localhost saya. Pertama saya akan aktifkan terlebih dahulu lokal server saya. Di sini saya menggunakan XAMPP. Pertama saya akan aktifkan Apache, kemudian MySQL. Lalu saya akan pergi ke phpMyAdmin. Kemudian saya akan buat database baru. Misalnya namanya adalah KSK gitu ya. Kemudian saya akan pilih di sini UTF-8 General CI. Klik create, kemudian saya akan import database dari file yang ada di dalam aplikasi ini tadi. Di sini ada db aplikasi testing.sql. Klik open, kemudian klik go. Oke, importnya sudah berhasil saya lakukan. Kemudian saya akan memindahkan aplikasi ini ke dalam file server atau ke dalam folder server exam saya. Sini saya cut saja, kemudian saya pergi ke folder php server. Nah, saya akan paste di sini. Oke, di sini sudah ada aplikasinya. Mungkin saya akan ubah namanya terlebih dahulu biar tidak duplikat. Jadi saya paste. Dan ini adalah aplikasi yang baru saya buat. Sebelum itu saya akan edit beberapa file terlebih dahulu di sini, yaitu file yang digunakan untuk koneksi database dan file crud.php. Saya akan menggunakan Visual Studio Code. Untuk file koneksi.php, di sini saya akan ubah namanya menjadi KSK karena database tadi saya beri nama KSK. Kemudian untuk CRUD, di sini juga saya akan gunakan nama database KSK. Setelah itu saya akan cek lagi di sini bagian cetak juga KSK. Oke, semuanya sudah disimpan. Saya bisa close Visual Studio Code-nya. Kemudian saya akan pergi ke halaman admin dari exam. Saya akan buka folder KSK. Oke, jadi ini aplikasi sederhana yang akan saya gunakan. Pertama saya akan masuk. Oke, jadi username-nya dan password-nya itu adalah, kita lihat dari tabel user. Di sini admin dan passwordnya 123456. Saya coba masuk admin dan passwordnya 123456. Oke, jadi saya sudah berhasil login. Penyerangan pertama yang saya lakukan adalah DOM-based cross-site scripting. DOM-based cross-site scripting itu merupakan penyerangan cross-site scripting yang murni memanfaatkan kesalahan JavaScript. Jadi dia tidak disimpan oleh server atau tidak persisten datanya. Jadi ketika saya reload atau saya berganti halaman, maka data yang saya masukkan itu tidak disimpan atau hilang.
Sini saya akan mencari fitur, misalnya seperti ini, fitur pencarian. Di sini tertera cari berdasarkan nick. Saya akan coba untuk mencari data berdasarkan nick ini. Tekan enter, maka muncul data sesuai dengan nick yang saya masukkan. Oke, jadi di sini ada teks yang berfungsi untuk menampilkan query yang sedang saya masukkan. Biasanya teks seperti ini dibuat menggunakan JavaScript. Untuk membuktikannya, kita klik kanan, kemudian inspect. Oke, dia menggunakan tag H4. Nah, di dalam tag H4 ini ada script langsung yang fungsinya adalah menulis teks ini tadi. Jadi dia menggunakan document.write. Kita bisa gunakan fitur ini untuk mencoba melakukan DOM-based cross-site scripting. Caranya adalah saya akan masukkan data terlebih dahulu lewat sini. Misalnya ini adalah penyerangan Ini adalah XSS. Oke. Nah, dia muncul di sini. Berarti misalkan saya buat script di dalam sini, alert misalkan ya. Oke, saya akan enter. Apabila website ini menjalankan script yang saya buat, berarti website ini berpotensi untuk terkena serangan DOM-based cross-site scripting. Kita coba tekan enter. Oke, jadi ini adalah hasil dari DOM-based cross-site scripting, di mana alert yang saya buat di query akan langsung dijalankan oleh browser. Dan ini adalah hasilnya. Oke, ini adalah contoh dari DOM-based cross-site scripting. Berikutnya saya akan mencontohkan teknik brute force ke dalam form login dari website ini. Saya bisa kembali seperti ini. Kita akan melakukan contoh serangan brute force untuk form login ini. Untuk melakukan serangan brute force, kita harus pahami terlebih dahulu struktur dari form yang ada di sini. Caranya klik kanan, kemudian inspect. Hal yang harus kita ingat itu adalah nama dari input atau nama dari masing-masing input yang ada pada form. Di sini ada input dengan nama luser dan input dengan nama lpass, kemudian submit juga ada namanya yaitu register. Oke, berarti luser, lpass, dan register. Saya akan menggunakan Hydra untuk melakukan serangan brute force. Di sini saya sudah menginstal Hydra-nya ya. Jadi saya tinggal buka di sini. Oke, saya akan buka command prompt terlebih dahulu. Kita pilih command prompt. Kemudian saya akan pindah ke folder D, kemudian development, lalu folder Hydra. Oke, jadi saya sudah berada di dalam folder Hydra. Untuk melakukan serangan brute force pada website ini, saya tinggal masukkan seperti ini ya, Hydra, kemudian L ini adalah nama loginnya. Misalkan tadi kan saya sudah memiliki login username adalah admin. Kemudian strip P ini merupakan password. Contoh saya menggunakan passwordnya tadi 1234566. Di sini saya akan melakukan
menggunakan username dan password langsung ya. Kemudian saya pilih portnya itu 80. Lalu setelah itu ini nama localhost. Kemudian pilih metodenya http post form. Oke, kenapa saya menggunakan http post form? Karena ini sesuai dengan form yang akan saya lakukan berbentuk post. Jadi di sini metode dari form ini adalah post. Jadi saya akan sesuaikan di sini menggunakan http post form. Kemudian saya akan tambahkan lagi path-nya. Di sini saya menggunakan tempat di mana aplikasi ini ya. Jadi di sini adalah KSK. Saya akan masukkan di sini KSK index.php. Oh, bukan ya. Ini harusnya sesuai dengan yang ada di dalam action. Oke, jadi di sini adalah action login.php. Jadi saya akan masukkan action login.php. Setelah itu saya beri titik 2, kemudian L-user. L-user ini merupakan nama input untuk user di dalam form. Kemudian sama dengan, saya buat seperti ini, user. Kemudian dan lpass, dan lpass ini juga merupakan nama input dari form untuk password. Sama dengan, sama seperti tadi. Nah, di sini adalah pass. Setelah itu di sini adalah pesan error jika terjadi kesalahan login. Untuk mengetahui pesan errornya, saya akan coba login di sini dengan password yang salah. Klik submit. Oke, jadi ini pesan error yang muncul ketika saya gagal. Jadi tinggal copy dari sini, kemudian paste di sini. Petik 2 untuk menutup. Jadi pass ini merupakan placeholder untuk password ini. Dan user ini merupakan placeholder untuk L-admin. Oke, jadi ketika dijalankan itu, L-user sama dengan admin dan password sama dengan 123456. Saya akan coba tekan enter, tapi sebelum itu saya akan perbaiki terlebih dahulu. Di sini sebelum KSK ini harus ditambah slash seperti ini. Oke, saya akan coba jalankan, tekan enter. Oke, jadi ini berhasil ya, 1 dari 1 target successful complete. 1 valid password ditemukan, yaitu password yang saya masukkan di sini. Nah, bagaimana jika saya mempunyai banyak password? Jadi, pertama saya akan buat daftar password terlebih dahulu. Misalnya di dalam sini, di dalam Hydra ini saya akan buat file baru dengan nama pass.txt. Oke, di dalam password ini saya akan buat daftar password. Misalkan ini, kemudian seperti ini. Ini sembarang aja ya. Dan saya akan masukkan salah satu password yang benar, yaitu 123456. Tekan simpan. Kemudian saya buat file baru lagi dengan nama user.txt. Nah, di dalam user.txt ini saya akan masukkan daftar kemungkinan user. Ini harus dipisahkan dengan enter. Misalnya di sini saya masukkan user yang benar adalah admin. Oke. Nah, setelah saya memiliki daftar password dan user, saya bisa ganti perintah di sini. Nah, L ini akan kita ganti dengan L besar. Kemudian nama file yang sudah kita buat yaitu user.txt. Dan untuk P ini juga kita ganti dengan P besar. Lalu di sini kita ganti dengan nama
filenya, yaitu pass.txt. Oke, setelah itu saya akan jalankan lagi. Tekan enter. Jadi di sini akan dijalankan berdasarkan daftar user dan password yang sudah saya buat. Di sini tertera loginnya adalah 7 dan jumlah passwordnya adalah 6. Kemudian dia melakukan 42 kali percobaan login. Dan di sini satu valid password ditemukan, yaitu login untuk admin dan passwordnya 123456. Oke, jadi ini merupakan contoh penyerangan dari brute force. Setelah ini, saya bisa gunakan login admin ini dan password 123456 seperti biasa. Seperti ini. Nah, di sini admin, kemudian 123456. Oke, jadi seperti ini contoh dari brute force. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan mencoba untuk melakukan SQL injection. Di sini saya akan menggunakan form login lagi, karena biasanya form login yang form paling rentan untuk terkena serangan SQL injection. Untuk melakukan serangan SQL injection, kita harus pahami terlebih dahulu beberapa sintaks SQL. Oke, misalnya seperti ini. Biasanya SQL untuk login itu adalah kita select dari tabel user misalkan, dan berdasarkan user ini dan password ini seperti ini. Select tentang from nama tabelnya misalkan where username sama dengan titik-titik dan password sama dengan titik-titik. Oke, jadi biasanya sintak SQL untuk login itu seperti ini. Nah, teknik SQL injection itu adalah bagaimana cara kita memasukkan sintaks SQL ke dalam sintaks SQL lagi. Jadi, bagaimana caranya supaya select ini kita modifikasi melalui form di sini atau di sini. Di sini sebagai contoh, saya akan buat misalnya username yang salah ya. Kemudian passwordnya itu saya akan masukkan dengan salah. Tapi saya akan tambahkan ketik di sini, kemudian spasi or, yaitu atau, dan tambah lagi petik X sama dengan seperti ini, X. Oke, jadi saya akan melakukan perubahan untuk SQL-nya. Oke, jadi di sini nanti saya akan memasukkan username yang salah. Ini terserah aja ya. Dan passwordnya adalah ini. Salah sampai ke sini. Dan ini apabila dijalankan, maka dia akan menjadi select bintang from table apa, terus di mana username sama dengan RYWY dan password sama dengan salah, atau X sama dengan X. Nah, query untuk ini otomatis tidak ada, tapi di sini ada OR dan X sama dengan X. Jadi apapun yang ada di sini maka akan dikembalikan dengan nilai benar. Maka dari itu kita akan kemungkinan berhasil login menggunakan
query yang seperti ini. Untuk membuktikannya, saya akan coba login ya langsung. Kita akan copy di sini sampai sini. Kemudian pertama saya akan coba untuk memastikan formnya berfungsi. Oke, submit. Oke, jadi di sini gagal login. Nah, saya akan masukkan yang salah, kemudian saya paste tadi. Untuk memastikannya, coba kita inspect, kemudian kita edit atributnya menjadi teks ya. Nah, jadi yang saya masukkan adalah salah petik or X sama dengan X. Kita coba submit. Apabila saya berhasil login dengan cara seperti ini, berarti saya sudah berhasil untuk melakukan SQL injection. Oke, saya akan coba untuk login. Klik submit di sini. Dan saya berhasil login menggunakan password yang salah. Ini merupakan teknik SQL injection. Oke, jadi seperti itu contoh penyerangan untuk SQL injection. Oke, jadi itu tadi beberapa teknik penyerangan terhadap keamanan web yang sudah saya praktekkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.